Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen kesiswaan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wode Haris Kospian, NIM 2008 2014017, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Makassar. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen kesiswaan. Manajemen merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan untuk mengatur serta mengetahui dengan tepat apa yang akan dilakukan lewat proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengenai Sisdiknas, peserta didik merupakan bagian dari masyarakat yang sedang berusaha untuk mengembangkan potensi dalam dirinya lewat proses pembelajaran yang sudah tersedia, jalur, jenjang, serta jenis pendidikannya. Nah, dari kesimpulan di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa manajemen kesiswaan adalah salah satu upaya penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan siswa mulai masuk sampai dengan keluarnya siswa tersebut dari suatu sekolah. Manajemen siswa bukan hanya berbentuk pencatatan siswa, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan siswa melalui proses pendidikan dan mengatur berbagai jenis kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, teratur, serta mencapai tujuan sekolah. Selanjutnya, tujuan, fungsi, dan prinsip manajemen kesiswaan. Tujuan manajemen kesiswaan adalah mengatur kegiatan-kegiatan agar siswa tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah. Lebih lanjut, proses pembelajaran di lembaga tersebut atau sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan. Sedangkan fungsi manajemen kesiswaan adalah sebagai wahana bagi siswa untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkesan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi siswa lainnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dan fungsi manajemen kesiswaan untuk mengatur seluruh kegiatan siswa dalam bidang kesiswaan serta sebagai wahana bagi siswa dalam mengembangkan dirinya seoptimal mungkin, mulai dari perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Selain tujuan dan fungsi, manajemen kesiswaan mempunyai beberapa prinsip. Yang pertama, penyelenggaraan manajemen kesiswaan harus mengacu pada peraturan yang berlaku ketika programnya akan dilaksanakan. Yang kedua, manajemen kesiswaan merupakan bagian keseluruhan dalam manajemen sekolah. Yang ketiga, harus membawa misi pendidikan yang tepat. Yang keempat, harus berupaya dapat menyatukan para peserta didik sebagai salah satu upaya agar bisa mengatur para peserta didik. Yang kelima, mendorong serta memacu kemandirian yang dilakukan para peserta didik. Terakhir, kegiatan yang dilakukan manajemen peserta didik harus bisa dilakukan secara fungsional untuk kehidupan para peserta didik baik saat di sekolah maupun di masa depannya. Selain fungsi, prinsip, dan tujuan, manajemen kesiswaan mempunyai ruang lingkup. Adapun ruang lingkup manajemen kesiswaan, yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Pada analisis kebutuhan peserta didik, ada beberapa poin, yaitu yang pertama, merencanakan siswa yang akan diterima. Yang kedua, menyusun program kegiatan kesiswaan. Pada analisis kebutuhan peserta didik, perencanaan siswa yang akan diterima itu diperlukan atau dilihat dari seoptimal bagaimana besar siswa yang akan diterima itu harus dipertimbangkan.
Nah, mulai dari daya tampung kelas maupun dari rasio murid dan guru. Kedua itu ada menyusun program kegiatan kesiswaan. Pada menyusun program kegiatan siswa di sekolah harus berdasarkan pada visi misi sekolah yang bersangkutan, minat dan bakat siswa, sarana dan prasarana yang ada, anggaran yang tersedia dan tenaga kependidikan yang tersedia. Kemudian ada yang kedua itu penerimaan peserta didik baru. Pada penerimaan peserta didik baru perlu dikelola sedemikian rupa, mulai dari perencanaan penentuan daya tampung atau jumlah peserta didik baru yang akan diterima, yaitu dengan mengurangi daya tampung dengan jumlah anak yang tinggal kelas atau mengulang. Kemudian yang ketiga itu ada seleksi peserta didik. Dalam seleksi peserta didik, kegiatan pemilihan calon peserta didik itu akan diterima di lembaga sekolah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini penting dilakukan bagi sekolah yang jumlah pendaftar melebihi daya tampung sekolah. Adapun cara yang dilakukan dalam seleksi antara lain itu melakukan tes atau ujian, melakukan penelusuran bakat kemampuan, dan melakukan seleksi melalui nilai STTB atau nilai UN. Yang keempat itu ada orientasi peserta didik baru. Pada orientasi peserta didik baru, kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan atau sekolah, di mana tempat peserta didik itu menempuh pendidikan. Situasi dan kondisi ini menyangkut lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial sekolah. Tujuan itu diadakan orientasi bagi peserta didik itu ada agar peserta didik dapat mengerti dan taati segala peraturan yang berlaku di sekolah, agar peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan sekolah, dan agar peserta didik siap menghadapi lingkungan yang baru, baik secara fisik, mental, dan emosional, sehingga ia merasa betah mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Yang kelima, pengelompokan peserta didik. Pada pengelompokan peserta didik diadakan dengan maksud agar pelaksanaan kegiatan proses belajar dan mengajar di sekolah bisa berjalan lancar, tertib, dan bisa tercapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah diprogramkan. Yang keenam, pembinaan dan pengembangan peserta didik. Pada pembinaan pengembangan peserta didik, lembaga sekolah dalam pembinaan dan pengembangan peserta didik biasanya melakukan kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler itu kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, namun pada pelaksanaannya berada di luar jam pelajaran yang tercantum pada jadwal pelajaran. Yang ketujuh, penyelenggaraan layanan khusus. Pada penyelenggaraan layanan khusus ada pelayanan bimbingan konseling. Layanan bimbingan konseling itu proses bantuan diberikan kepada siswa dengan memperhatikan kemungkinan dan kenyataan tentang adanya kesulitan yang dihadapi dalam perkembangan yang optimal, sehingga mereka memahami dan mengerahkan diri bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntunan situasi lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, ada selain bimbingan konseling ada layanan perpustakaan. Pada layanan perpustakaan sekolah, pangkat kelengkapan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan sekolah, keberadaan perpustakaan di sekolah sangatlah penting. Perpustakaan sekolah sering disebut dengan jantungnya sekolah karena menjadi denyut nadi proses pembelajaran di sekolah adalah perpustakaan. Ketiga itu ada layanan kesehatan di sekolah. Biasanya dibentuk sebuah wadah bernama Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS. Usaha kesehatan sekolah adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan untuk sekolah. Nah, sasaran utama UKS itu untuk meningkatkan atau membina kesehatan murid dan lingkungannya. Kemudian ada pencatatan, pelaporan, dan evaluasi peserta didik. Pada kegiatan pencatatan dan pelaporan dimulai sejak peserta didik diterima di sekolah sampai mereka tamat di sekolah tersebut. Pencatatan tentang kondisi peserta didik perlu dilakukan agar pihak lembaga dapat memberikan bimbingan yang optimal pada peserta didik.
Sedangkan pelaporan dilakukan sebagai wujud tanggung jawab lembaga agar pihak-pihak terkait dapat mengetahui perkembangan peserta didik di lembaga tersebut. Dalam pelaksanaan evaluasi kegiatan peserta didik, terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penentuan standar, mengadakan pengukuran, membandingkan hasil pengukuran dengan standar yang telah ditentukan, dan mengadakan perbaikan. Kemudian ada yang terakhir itu kelulusan dan alumni. Kelulusan pernyataan dari sekolah atau madrasah suatu lembaga tentang diselesaikan program pendidikan harus diikuti peserta didik. Salah satu peserta didik selesai mengikuti seluruh program pendidikan di suatu sekolah dan berhasil lulus dalam UN atau ujian nasional, maka kepadanya diberikan surat keterangan atau sertifikat yang umumnya disebut ijazah atau surat tanda tamat belajar STTB. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.